usaha yang keras. Biasanya yang paling ini ya sensitif itu di adu retribution itu Pak. Iya. Di area Karena objektif. Itu Betul. pride Lung. Itu pride itu. Itu pride banget soalnya. Oke, kita akan langsung menuju ke arah draft pick kali ini ya. Yap. Dimana dari draft pick Bendingan justru sekarang masih sama dari Big Drone Alpha, namun dengan ada pertambahan paket lagi dari Dewa United Esports. So, nextnya Joy. Apakah untuk di game kali ini akan direlakan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha? Karena kita masih bisa melihat ada potensi mid lane yang cukup oke juga gitu loh, dengan adanya Yves dan juga Valentina. Atau bahkan kalau kita ngeliat ke arah God lane ini juga masih sangat-sangat free. Dan ternyata untuk satu band terakhir dari Dewa United menuju ke arah dari Angela. Pilihan yang penting mungkin untuk sekarang adalah Joy. Atau mungkin ke arah dari Yves, Valentina. I am the priestess Tapi of Edith primal ternyata, yes. lightning, Yep. the hunter of all the evil Oke. gods. Cloud akankah menjadi satu hero yang sangat-sangat diperbuka kembali? Kalau menurut gue pribadi sih dengan berbeda tim kayak gini enggak lagi nih. Oke, kita akan sedikit berdekatan dengan Dewa Awat ya. Dimana Dewa bisa disebut tantangan terberat gue. Tim ini masih baru dengan roster yang belum paham satu sama lain harus menyatukan visi semua orang. Wah ini kita akan lebih dekat dengan Dewa Awat. Ya, Kenapa, dan untuk di arah first picknya Dewa United Esports ya. Ini bakal menuju ke arah mana? Karena first pick potensial mereka banyak banget. Valentina bahkan bisa jadi pilihan. Atau mungkin bahkan Fredrin di tangan dari Lanaya yang bisa digunakan. Dan yes, itu dia Fredrin langsung ya. Langsung diambil. Dengan asumsi dia adalah jungler ya. Berarti tiga game, tiga jungler yang berbeda. Buset. Itulah the power of hero unique pool. Unique pool hero benerin dong. Enggak, nih gue tiap hari Kamis gue latih kesabaran gue terus. Kenapa Serius. emang? Sama lu Ji, nanya lagi kenapa. Apa yang gue lakukan? Gue gak pernah melakukan banyak hal. Ini kalau on cam ini orang lihat. Jadi ini kalau on cam bingung. Kayaknya gue yang dijauhin, dimusuhin gitu kayaknya. Iya, padahal dia gak tahu alasannya ya. Iya, padahal dia gak tahu alasannya kenapa. So, kita akan langsung lanjut aja. Daripada Dek. kita OOC. Gara-gara Coji, lo lihat. Kan gue Kopi lagi. gue tuh deket kaki dia. Tapi yang nendang siapa? Tolong dikoreksi dulu ya. Kacau. Tolong banget nih. Aduh, oke, baik lagi ke arah Dewa United Esports. Pilihan mereka akan menuju ke arah mana? Karena Kaja juga masih terbuka. Sebenarnya menjadi salah satu suppressor power juga untuk bisa membungkam ke arah dari Joy-nya itu sendiri. Namun ingat, ada Valentina. Belum di mana bisa jadi di banyak sebenarnya diambil ternyata. Udah yang langsung diambil ya? diambil adalah Iritel dan juga Yves. Iya, suppress efeknya nggak diambil langsung gitu loh. Nggak. Apa, ini, waduh. Oke, Dewa sepertinya menyimpan satu hal lagi ya. Ya. Atau mereka mungkin ya positive thinking aja, ataupun mereka nanti akan menggiring lagi beberapa hero-nya untuk tetap dari hero suppress yang akan mereka gunakan nanti. Kalau Ya. yang digunakan, itu nggak di-ban. Bener tuh Long. Gua setuju banget. Iya, jadi gua bakal lihat juga nih. Sekarang mereka tinggal cari hero ke arah backline. Tapi ngomongin Pak Wito nggak ada, mungkin ini juga bisa menjadi jawaban atas Uranus loh kalau menurut gua Long. Bener gak? Bisa ke sana nggak kira-kira? Masih basah loh. Tunggu kering dikit, tunggu kering. Tuh. Kita lihatnya se-monitor berdua dulu ya. Oke, ternyata pilihannya adalah ke Bintex terlebih dahulu. Namun untuk suppress hero sebenarnya masih ada dua pilihan, ke arah Franco ataupun ke arah dari Kaja. Dan bahkan kalau misalkan emang nggak mau ngambil ke arah suppress power untuk mendinai dari Joy-nya, Kufra masih bisa menjadi pilihan juga untuk teman-teman dari Dewa United Esports. Wow. Namun ternyata Kajanya langsung di-ban juga oleh teman-teman dari Big Drone Alpha. Tapi setidaknya ini menurut gue pribadi ya, Iritel adalah salah satu hero marksman yang possibility selamatnya ini salah satu yang paling gede juga apabila ada Joy. Ya. Iya. Bukan hanya ada Joy. Ini Mas Ben yang paling bisa prebet. Kenapa? Iya. Jadi kalau bisa gue bilang, dia tuh targeting kan. Jadi mau lu sambil lari jalan Iritel ini kena Joy, ini prebet. Dan kalau udah ultimate, udah heavy class bomb, dar. Gitu loh. Ini udah metode dengan adanya GDS akan digunakan, sprint akan digunakan. Wajib gak sih Toji? Apa untuk Kalau udah ada Joy kayak begini, Iritel ya? Iritel pakai sprint udah wajib. Dan Udah. bahkan nggak cuma dari segi spellnya aja, Great Dragon Spear juga. Iya, Karena- GDS-nya harus digunakan juga ya. Betul, kalau misalkan dari Kufranya aja nggak ada, yang dimana sekarang belum di-ban, Mau tambahin agility nggak kira-kira? ditambahin dari agility sebenarnya bisa, tapi mungkin yang paling penting adalah counter Sayang, charge kayaknya. sayang slotnya ya berarti ya? Iya, karena untuk dari segi agility masih bisa diisi sama fatal juga kan. Yep. Untuk dari segi damage potensialnya, jadi mungkin quantum charge yang akan digunakan. Namun, semisalnya ada Kufra, seenggaknya Iritel masih bisa napas dikit lah. Karena kalau misalkan kita ngelihat ke arah potensial yang bisa dibawakan oleh Kufra, dia bisa menjadi tembok yang cukup besar untuk menghindari
damage potensial dari Joy. Dengan apa? Bukan dari nge-cancel ultimate-nya, namun dari segi meminimalisir pergerakan dash-nya menggunakan bouncing ball. Dan ternyata untuk band terakhirnya itu menuju ke arah Grok. Namun ingat, 2 surprise sudah dihilangkan, berarti Big Run Alpha ini harusnya cukup tenang untuk dari segi Rom melawan Dewa United. Wow, dia nutup ke arah Grok yang mereka sadar. Ini akan menjadi team fight yang besar. Tidak ada Gajah, tidak ada Franco, tidak ada Grok. Dan bahkan kita lihat, mereka masih harus mencari crowd control yang berada di garis depan itu masih ada Chow. Chow-nya apakah diperebutkan dan bahkan baru saja saya melihat adanya Chow bisa di tangan dari Sacho, tapi ternyata Finn mencium desas-desus tersebut. Yes, maka dari itu langsung Kayak diambil. gosip. Kayak Kenapa? gosip gue denger. Salah ya? Cium desas-desus gitu. Ya sebenarnya ini bakalan bisa jadi soft lock juga sih ke arah dari retailnya. Enakan sekarang loh Choji. Kenapa? Lebih keset. Lebih keset sekarang, tapi kalau didudukin coba nempel celana tuh di bawah ya. Gua ngerinya apaan? Disemutin gua. Tapi balik lagi ke dari segi band and pick-nya. Entah kenapa aku merasakan bahwa Big Run Alpha ini punya pick of potential yang sangat bagus banget dengan menghadirkan ke Racon. Namun dari segi durability powernya, Big Run Alpha ini kayaknya akan cukup bergantung lagi kepada Sorizo. Entah bisa menggunakan Esmeralda atau mungkin bisa saja menggunakan lapu-lapu untuk di game kali ini. Karena balik lagi, salah satu hero yang cukup sering digunakan juga oleh Super Sorizo adalah Uranus dan ternyata diambil oleh Dewa United. Namun ternyata yang diambil adalah Khalid untuk total durability power di front line-nya. Yap, Ruby. Berarti mereka emang bener-bener nggak mau memiliki satu stopper yang satu kali dan gagal lalu Iya. tidak ada kelanjutannya, tapi mereka memilih Ruby ya. Yang berkali-kali. Yang berkali-kali. Iya, Wow. dan ini bakalan cocok banget sih karena tadi kalau nggak salah ya, kalau kita ngeliat dari segi draft pick-nya ada beberapa mobility hero juga yang cukup banyak digunakan oleh teman-teman dari Big Run Alpha, dan salah satu power yang bisa dimaksimalkan adalah adanya Ammo Vended ditambah dengan pastinya follow up damage dari Dewa United Esports. Dan itu Anak Dewa. Mereka menolak dipulangkan dengan 2-0. Dan bahkan sang robot merah akankah membalaskan dendamnya dari game yang kedua. Jadi buat kalian semua, apakah anak Dewa membalaskan dendam mereka atau bahkan sang robot merah berhasil mendapatkan kemenangan kali ini? FPL Arena, mana tepuk tangannya? semakin malam semakin seru. 2 match di hari ini full 3 game. Full 3 game. Dipakai semua fasilitas. Libur panjang. Masa ya sekali main cepat-cepat. Ini Om Wawa, Opung Wawa full senyum di rumah sambil ketawa. Iya, dia sambil ngomong respect streamer. Respect streamer. Lagi restream ini dia. Oke, dan bahkan di depan sana, ini Sako juga menjadi sosok yang paling enak. Tapi Super Finn dive in terlalu dalam, agak cukup berbahaya. Dan akan coba dapatkan first blood nampaknya oleh Dewa United. Oke, Finn. First blood. Where are you going, Super Finn? Jauh banget loh mainnya di awal-awal. Dan flickernya ke sana. Iya, menjadi sebuah pertanyaan lagi nih Coji. Ya, balik lagi inisiasi yang sebenarnya dilakukan oleh Finn adalah untuk mencarikan informasi juga dan mengganggu ke arah retribution power yang dimiliki oleh Dewa United, tetapi ditukar dengan nyawanya. Yap, sementara sekarang Sako, Ruby, Flicker mencoba untuk menyelamatkan diri di mana tadi Joy-nya juga ya udah mulai menginvasi, sedikit lagi level 4 tapi Lanaya. Lihat buying time yang berhasil dilakukan oleh seorang Super Finn. Akankah ditukar tapi nampaknya tidak. Dari Super Ken memilih untuk mundur ke arah belakang karena dia sadar tidak ada retribution di tangannya. Tapi ketika Super Finn masuk terlalu dalam kembali, jangan sampai Super Finn termakan untuk kedua kalinya tanpa ada pertukaran samsak. Yap, sama sekali ya. Ya. Karena emang benar-benar juga tadi mereka terlalu lama di area tersebut. Sekarang Lanaya. Wow, selamat loh. Lana yang selamat karena dia masih bisa ngedive ke belakang. Dan bahkan Super Ken, dia tahu kali ini tentunya ada Super Sorizo dengan DJ Khalid on the floor. Waduh. Kita lihat apakah Dixon mampu bertahan dengan Uranusnya. Mau coba dipaksa di team fight di arah bottom lane. Dan Super Sorizo masih punya golok yang terlalu tajam di early game kali ini. Yap. Ini di bawah ya udah ada setup yang dilakukan di mana satu hal mungkin untuk menghalangi pergerakan Dixon. Dixon juga sesaat lagi udah level 4 tapi ada beda job desk loh. Karena untuk Khalid di sini sisinya akan jauh lebih berbahaya. Langsung ada satu Moreno Sesom menuju ke arah belakang. Lanaya, where are you going? Super Moreno gagal menangkap Lanaya. Tapi sounding out yang terjadi membuat permasalahan dari Big Alpha
kali ini berhasil mendapatkan space yang cukup bebas untuk Retribution. Di depan sana, Mervin. Masih ada The Way of Dragon. Masih mencari di mana keberadaan Lanaya. Lanaya terdeteksi. Super Sorry still standby incoming. Dapatkan Retribution! Gagal didapatkan oleh kedua belah pihak. Dibalaskan kembali dengan Case di sana. Finn kembali dimakan oleh para pasukan Dewa United. Oke, satu turtle. Bahkan mendapatkan lagi bonus 1 point kill. Finn 2 kali. Ini pada mereka yang setup duluan tapi di take over. Ini menjadi hal yang sangat-sangat baik untuk Dewa loh. Karena balik lagi ada territorial power setup dibawakan oleh Kiss juga dengan adanya real world manipulation diikuti dengan Lanaya yang punya area of effect yang cukup besar. Membuat adanya teman-teman dari Bigetron Alpha termundurkan bukan karena dari segi damage potensial yang besar, namun karena damage yang merata kepada teman-teman dari Bigetron Alpha membuat mereka tidak sanggup untuk melakukan kontes. Alright, Super Ken. Masih bisa Retribution. Oh, nggak dapet. Gak dapet. Lanaya. Wah, Lanaya kayaknya udah mulai nyaman nih di MPL. Dia udah tahu, dia udah nggak peduli dengan adanya pressure dari siapapun musuhnya. Nama besar yang mungkin sering kita dengar di sosial media ternyata bukan menjadi sebuah hambatan untuk Lanaya. Dari tadi dia bener-bener untuk match hari ini. Jujur, Lanaya selama gue lihat di MPL ini adalah top performance-nya dia. Oke. Meskipun di game pertama dimenangkan Di oleh game Bigetron pertama. Alpha. Iya. Ini dari Dixon sendiri juga udah berhasil ya untuk mencari informasi dan sekarang. Wow, pertempuran akan kepecah tapi ternyata tidak loh. Lihat, Lanaya masih selamat. Udah ke belakang. Super Sorizo dan Super Ken terperangkap one last hit. Berhasil dengan adanya heavy crossbow. Roar dari Super Awat. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha mereka porak-poranda. Lihat, retribution-nya. Dia dapetin purple buff yang dimiliki pasukan dari Bigetron Alpha. Dia benar-benar nyaman. Dia pede banget. The Way of Dragon menuju ke arah seorang Sako. Kayaknya tidak berimpact karena tidak ada following up damage. Untungnya Moreno. Kalau nggak mau menggunakan flickernya. Langsung ada Banner Fred. Dixon, where are you going? Nibiru, tembakan peringatan. Dixon still survive in the top lead. Tapi luar biasa juga tadi Sako ya. I'm offended-nya itu on point banget loh. Udah di dalam satu reward manipulation. Ditambah lagi dengan I'm offended. Yang didapetin Joy Super Ken. Dan jangan lupa Pak Pulung, bahwa untuk semua hero dari The United Esports itu ada efek ataupun esensi slow-nya. Yang ngebuat akhirnya kalau udah setup, apalagi dengan Kiss yang setupnya itu setelah teamfight dimulai, bukan setup karena teamfightnya, sangat berbahaya bagi Bigetron Alpha. Alright, Retribution dan Sako! Sako! What happened? 2 kali in a row! Sako! Gua nggak tahu gimana caranya dia bisa mendapatkan 2 turtle secara berturut-turut. Tapi tandanya di arah top lane, CV akan dirundung oleh para pasukan Bigetron Alpha yang tidak ada bisa membacking up. Dan dilepaskan begitu saja CV-nya seorang diri. Berhasil diganyang para pasukan dari Dewa United Esports. Mereka berhasil mendapatkan 1 buah turret. Untung ada Super Ken yang standby menukar dengan ada turret dari bottom lane. Yap. Satu turtle lagi kalau memang Sako yang ngedapetin. Media besok penuh sama Sako nih. Iya, sampai 1 lagi perfect turtle Sako. Wah, ini Sako bukan kaleng-kaleng nih. Gaji naik Om Gadun. Wah. Jungler yang tertukar. Jadinya jungler yang tertukar. Kalau kata Profesor KB, Retribution tuh paling kuat katanya di arah roamer, kata KB. Iya. Iya, karena di Onyx katanya KB, itu Kairi itu adu retunya katanya lawannya Kiboy. Oh Benar. gitu ya. Ya, tapi lihat The Way of Dragon-nya sekarang tidak akan menjadi apa-apa. Karena ada Purify. Sekalipun gak ada Purify, benar-benar harus on point raging Setrum-nya. Kalau enggak, mungkin dengan tidak adanya golok dari Sorizo, mungkin tidak bisa tumbang. Wah, dan sekarang mereka walaupun sekarang di area atas ya, dari outer turret udah ditumbangin, tapi mirroring udah bisa dilakukan oleh Awan. Inner turret masalahnya nih, ini yang bakal ditumbangin lagi. Cuman mereka akan berhasil untuk bisa melakukan setup terlebih dahulu di area dari turtle itu sendiri. Alright, dari mid lane, mereka bakal coba untuk team fight. Duel Dragon akan coba keluar kah? Tapi nampaknya Dixon lagi. Duel Dragon to Dixon. Banner Race dikeluarkan, Dixon survive. Ada Raging Sastra di sana. Akhirnya bisa menutup hari dan seorang Dixon. Nampaknya Lanaya mencoba mengejar Super Ken. I'm offended with Blacker. Sako berhasil mendapatkan CV. Main core dari Bigetron Alpha. Nanti take down. Wah, itu memang offended flicker yang luar biasa dan targetingnya jackpot sih itu. Iya, namun dengan targetin seperti itu ya otomatis membuat teman-teman dari Dewa United Esports dapetin lagi ke arah dari turtle setupnya dan bahkan diganggu dengan Finn. Oh enggak, masih apa? Lihat betapa nyamannya. Perfect turtle for Dewa United. Bigetron Alpha. Lihat mereka dibalikin di game 1 memang perfect turtle untuk Bigetron Alpha. Lihat tapi di game ketiga Super Sorizo gak akan bisa bertahan.
Tidak ada lagi kali ini Super Chorizo yang bisa bertahan dengan quicksand guard-nya. Dia langsung ditarik. Dan lihat para pasukan Bigetron Alpha mereka ketinggalan 2000 goal difference. Yap. Dan semuanya pun tidak mau lagi berada di dalam satu titik yang sama apabila ada Sako juga di area tersebut. Ini loh, Emo Vendor nih loh, Donald Wolfking ini menjadi sebuah halangan dan juga sekarang Lagi retribution-nya. Dia terlalu nyaman dengan keberadaan level yang mungkin ketinggalan dari Super Ken. Tapi lihat tempat saja, well second. Berhasil mendapatkan satu Regis Sestro, maka coba di following-nya begitu saja. Super Chorizo Vera going, Dixon. Stand by on position. Menuju ke arah mid lane, menuju ke arah turret pertama. Karena mereka tidak mau team fight lagi, tapi mereka mau objective gaming. waduh. Oke, satu outer turret mid hancur. OTW inner turret, cuman mereka sekarang punya keuntungan. Ini seluruh hutan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha harusnya bisa menjadi milik dari Dewa. Wah, betul. Ini namanya Hugun. Apa itu? Hutan gundul. Ya cuma balik lagi ya untuk pembahasan dari segi teritorial. Ini lihat deh dari Bigetron Alpha, jungle udah kosong. Dan satu hal yang menurutku cukup fatal untuk di game kali ini adalah dengan begitu banyaknya slow dan bahkan sisi dari Fredrin plus dengan adanya Ruby, tidak ada Purify sama sekali di Bigetron Alpha. Bahkan semuanya langsung mengambil ke arah Flicker. Namun tadi kita udah lihat banget dan sering banget kita lihat di mana satu combo hit dari Ruby dan juga JF itu bisa langsung pick off player. Udah di retribution, Lana S coming up menangkap Sive. Dia dapat pertikaian. Super Pin di depan sana. Super Awas Supriyadi dia free hit. Tidak ada yang bisa mendekati. Super King mencoba untuk memutari Lane of Dawn. Mencoba untuk mengitari jungle. Dan bahkan dia mau nggak mau harus kabur ke arah bottom lane. Mencoba dikejar karena terlalu jauh tidak bisa di following up. Dan akhirnya Super Ken punya space untuk balik ke PS-nya masing-masing. Ini udah pede banget ya, jarang banget loh. Tadi kita nggak ngeliat juga pemain dari Dewa untuk bisa melakukan sebuah hal yang akan langsung masuk ke dalam area defensif dari player lawan. Tapi sekarang, Lord mereka yang set up terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa Caji? Ngelihat dari segi super Fin-nya, dia udah benar-benar nyantai banget di arah dari bush-nya. Namun dengan informasi seperti itu, Dewa United langsung mundur terlebih dahulu gitu loh. Karena Kiss juga ngelihat bahwa ultimate dia nih lagi dicuri dengan adanya Super Moreno gitu loh. Jadi kalau misalkan terlalu open setup-nya, ini justru bisa jadi salah satu senjata kembalikan juga dari Bigetron Alpha. Finn nggak boleh terlalu dalam loh. Tuh, Dia saya. nggak boleh terlalu dalam, lihat poking damage-nya terlalu sakit. Itu what cuma Dan bahkan Raging Sandstorm dipaksa untuk mundur. Yep. Oke, nggak ada Raging Sandstorm. Finn Sekeratul Maut. Dan bahkan Bigetron Alpha memaksa Super Ken untuk retribution. Oke, free Lord. Yes. Yep, free Lord. Free Lord. Harusnya ini menjadi free Lord. Oke, free Lord. Apalagi dengan aku ngelihat ya bahwa damage potensial dari Shive pun juga belum bisa maksimal. Oke. Lihat, dia udah tumbang 3 kali. Ditambah dengan Super Ken yang literally bawa balik ke depan ya. Untuk memberikan damage. Itu udah benar-benar susah banget dan bahkan ketutup menurutku. Ingat, buat dari tadi snowball. Oke. 3 point kill, 0 dan juga 1 assist. Apalagi ngeliat dari segi itemization-nya, Shive itu ternyata baru ngamanin ke arah Blade of Despair dan juga Malefic Roar. Kita bandingkan dengan adanya Iritel, Berserker Fury dan juga Hasclaw, berarti minimal akan ada critical damage di setiap 3 attack yang dibawakan oleh Watt. Dan ingat, Malefic Roar juga penting banget untuk menembus defensive manuver yang dimiliki oleh Chow untuk sekarang. Karena sisanya defensive item itu cuman baru ada dominus saja dari Khalid dan juga dari Chow. Bahkan untuk defensif dari Super Ken sendiri, dia belum bikin ke arah Blood Wings ataupun ke arah Divine Dive untuk nambahin damage-nya. Buset, Awat udah kaya banget nih Pak Pulung. Udah Pak, tuan tanah dia. Iya udah tuan tanah. Dan apakah ini akan menjadi kado yang indah untuk CEO-nya sedang berulang tahun? Kita lihat, atau bahkan bisa dibalikin keadaannya. Karena dua CEO Dewa dan juga Bigetron sama-sama hadir ke MPL Arena untuk hari ini. Tapi lihat di arah top lane-nya, Super Ken coba untuk mengacak ke arah Blacklight. Masih ada reward manipulation, Sako masih dapat untuk bertahan. Lihat recall from Sako. Kali ini Bester bukan sangat bebas di top lane. Mid lane mereka akan coba ditabrak begitu saja. Cover masih coba terjadi. Reward manipulation dari Super Moreno. Nampaknya agak sedikit terlambatnya sih Pak Bulung. Yap, dan itu membuat juga dua best star yang mereka miliki pun hancur. Tapi Sako, akankah ada satu yang diambil atau tidak? Oke, mencoba untuk menatap. Udah juga Super Ken. Mereka gagal didapatkan. Udah ke belakang Super Chorizo gagal mendapatkan siapapun. Tapi di depan sana Super Chorizo. Dapatkan harus dimakan di telan bulat-bulat oleh seorang Super Rawat. Mereka kehilangan Lanaya, tapi di sisi seberang Bigetron Alpha kehilangan dua player. Bigetron Alpha, mampukah mereka bertahan dari permainan yang luar biasa? Tapi Render Rapati from CV, gagal mendapatkan apapun.
Super Awat masih coba untuk mendorong begitu saja. Super Minion bergerak di arah top lane. Mampukah mereka menyelesaikan game ini? Reward manipulasi dibuka. Super Fin di arah belakang. Round belum dikeluarkan. Super Awat masih coba untuk bertahan. Kehilangan Super Fin. Ini bencana. Clear mid yang sangat cepat, tapi di mid lane masih ada base. Turret yang diperhatikan. Dan bahkan Bigetron Alpha sudah kembali hidup, Pak Pulung. Yap, 2 player dari Bigetron Alpha juga menyelamatkan ya hari mereka. Karena tadi udah ada setup yang begitu baik pula dan ada beberapa keterlambatan yang dilakukan. Tapi Sako menjadi satu palang pintu utama untuk memulai sebuah pertempuran ataupun memblok siapapun yang mau maju. Dan ngomongin palang, Super Soldier juga dari tadi banyak banget menggunakan Raging Sandstorm-nya ke depan sana untuk melakukan zoning up. Namun sayangnya sesaat setelah dia mendarat, dia kan langsung quick sun guard tentunya. Untuk bisa melakukan defensive manuver dan menahan badan di depan sana. Namun itu tadi aku melihat seberapa mudahnya untuk meng-cancel hal tersebut dengan adanya Don't Run Wolf King. Langsung di burst down di tangan dari Watt yang kebetulan udah mendapatkan 6 total point kill. Membuat dari Dewa United Esports seakan-akan tuh tidak memberikan sama sekali Bigetron Alpha chance untuk punya frontliner yang layak untuk mempertahankan timnya sendiri. Oke, berarti ini line up kombinasi MDL Dewa United ya. Yap, Kita 4 lihat player. plus Super Awat. Oke, mereka akan coba menuju ke arah Lord yang berikutnya. Sorizo standby on position. Super Ken masih terlalu jauh dan Lord kembali di tangan dari Dewa United. Mereka teamfight kembali. I'm offended Super Sorizo. Langsung hilang. No Super Sorizo, no party. Langsung ada case. Reward manipulation. Super Marino berangkat. Dan hilang 2 orang. No high ground defensive. Ini bencana. Menjadi satu momentum yang begitu baik dilakukan oleh Dewa. Lord mereka take over dan sekarang waktunya. Last moment kah? Oke, ini lihat Super Sen. Mencoba untuk bertahan Super Fin. Gak bisa duel Dragon terperangkap di depan sana. Hilang begitu saja. Menuju ke arah Super Awat. Damage yang terlalu besar dan bahkan wipe up. Dewa United memberikan kado spesial di hari ulang tahun yang sudah lewat untuk CEO mereka. Dewa United take the game. 2-1 Dewa United. Kembali 2 match di hari ini. Tim yang memenangkan pertempuran kalah di game yang pertama. Tapi mereka berhasil mendapatkan kemenangan penuh di game yang ketiga. Oh my god. Bigetron Alpha. Game 1 one-sided. Game 2 ditumbangkan. Game 3. Bahkan mereka lumpuh tak berdaya. Ternyata debut CV kali ini gagal mendapatkan kemenangan match. Bukan gamenya, karena Bukan di game pertama tadi menangkan. Namun aku melihat reverse sweep yang sangat kuat datang dari Dewa United. Apalagi dengan combo dari Keys dan juga Watt yang menjadi pilar utama untuk setup plus damage potensial yang mereka bawakan kepada Bigetron Alpha di game kali ini. Dan kita juga harus ingat bahwa Dewa United Esports dengan kuatnya mereka bisa bertahan tadi sampai di arah mid game-nya. Bahkan 3 turtle diambil, 2 diantaranya diambil oleh Shaco. Itu pun menjadi salah satu jembatan kemenangan juga bagi Dewa United Gak ngerti gue Esports. kok bisa satu 2 kali. Ini, lo tau nggak? Apa? Di grup kita kan ada voting Iya. untuk player of the game atau player of the match. Iya. Gua Sako udah langsung mencet. Gue Sako. Lo udah Sako? Sako gue udah. Oh iya, lu Sako, gua Sako, Arasi, Sako, Sako Mirko, udah. Cahyo, Sako udah Sako. 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 Fix. Gak lain gabung kali. Sako udah. Sako ini. Gila. Beli coba lihat. I'm offended flickernya berapa kali yang connect? Dia dapetin 2 turtle. Ah. Itu duit loh. Itu Untuk duit. level. Ya. Untuk awat. Damager lawan berapa kali kena tadi? Dan quick send Di mid lane guard-nya. tadi ya, ke arah dari Shive kan. Shive kena. Di flicker ke belakang. Joy itu kena. mantap banget, yes. Joy juga kena. Banyak banget yang kena. Plus tadi mentality yang dimiliki oleh Sako juga luar biasa loh. Dan Lanaya udah mulai nyaman sih sama gameplaynya. Iya. Lanaya udah mulai nyaman sama gameplay dari pertandingan di MPL kalau menurut gua. Ya. Dia bermain legowo banget tadi. Ya. Dan tentunya di depan sana kita udah lihat Monica yang standby untuk interview. Monica, silahkan. Mana suaranya? Ada tepuk tangan untuk United Esports. Wow, reverse sweep. Setelah di game yang pertama, one-sided game untuk Bigetron. Setelahnya untuk game kedua dan game ketiga berhasil dimenangkan oleh Dewa United. Apa yang terjadi sebenarnya? Siapa nih yang mau jawab? Yang terjadi apa tuh?
Apa yang terjadi dengan kalian di game pertama one-sided banget, terus di game kedua sama game ketiga bisa banget di reverse? Game 1 kurang disiplin sama kurang pede sih. Kurang pede? Kenapa kurang pede? Nggak Ada tahu. apa? Coba tanya anak-anak. Coba tuh kenapa? Kenapa kurang pede? Yang lain? Gimana ya? Mungkin nggak sesuai apa yang lakuin di scrim lah. Itu di game yang pertama? Iya. Makanya jadi kurang pede? Nah, Terus kenapa? Apa yang kalian lakukan? Atau setelah game pertama mereka jadi penasaran, apa yang kalian omongin di belakang, di player room sampai bisa-bisa di game kedua dan game ketiga jadi pede lagi? riset aja sih pokoknya. Riset aja? Iya. Jadi itu kunci kemenangannya ya? Kunci kemenangannya itu? Iya. Tapi tadi gimana rasanya kalian di leg pertama itu kalah dengan Bigetron dan di leg kedua menang? Apa yang mungkin berbeda dengan lawan kalian yaitu Bigetron pada leg pertama dan leg kedua? Nggak ada, sama aja. Nggak ada, sama aja. Iya, sama Tapi aja. kalian kalah di leg pertama. Iya sih. Atau kalian yang semakin kuat kah? Jadi mereka sama aja, kalian Mungkin yang kita semakin kuat. semakin kuat. Tapi yang lain, Sako, Iya. gimana tuh? Katanya kalian yang semakin kuat ngadepin Bigetron. Kenapa? Katanya kalian yang semakin kuat ngadepin Bigetron di leg kedua ini. Makanya di leg pertama sulit, tapi leg kedua kalian yang menang. Menurut kamu kenapa? Dari kitanya memang mau improve aja sih sebenarnya. Nggak ngaruh kayak ganti player atau segala macam, sama aja sebenarnya. Memang Mau. kitanya aja yang mau improve. Mau improve. Wah ini nih harus mental mau improve dan tentunya buat anak-anak Dewa sudah apresiasi dan mendukung juga teman-teman Dewa United. Tapi harus diingat ya semuanya, kita Indonesia, kita berbudaya harus saling menghargai tim satu sama lain. Anak-anak Dewa mana dong suaranya? Oke, anyway. Kalau kita ngomongin Dewa United di MPL Indonesia Season 12 kita bisa bilang ini adalah tim dengan player-player rookie. Nah, menurut kalian rookie lain dari tim lain yang paling bersinar siapa sih? Yang mungkin jadi saingan kalian nih sebagai rookie? Nggak tahu sih. Ya menurut aku mau rookie mau player lama ya sama aja sih kalau di mata aku ya. Ya kita sama-sama makan nasi, ya kita sama-sama latihan juga. Oke, yang lain dong Kis. Apa? Gimana nih, kamu kan bisa dibilang rookie di MPL. Tapi banyak juga rookie nih di tim-tim lain. Menurut kamu rookie yang mungkin jadi saingan kamu? Sin mungkin. Sin, kenapa? Soalnya dia jago. Kenapa? Soalnya jago. Soalnya jago, jadi kamu gak jago? Ya biasa aja. Biasa aja, tapi menang ya kali ini ya. Nah, ini menang. Tapi menang ya kali ini. Tapi Dixon. Kalian hari ini mengalahkan Bigetron. Tapi minggu ini bisa dibilang minggu yang berat buat kalian. Karena kalian 3 kali main lawan Bigetron, terus nanti ngelawan Onyx, terus harus ngelawan EVOS. Apakah ini permulaan yang baik untuk kalian? Ya, biar mental juga kebus sih. Mental ke boost. Terus gimana? Apakah optimis nanti bakalan ngelawan Onyx dan juga EVOS? Ini tim-tim gede. Bisa dibilang ini minggu berat buat kalian. Optimis, soalnya kan di zona merah sekarang. Jadi optimis harus menang biar bisa naik ya? Babak lolos playoff. Lolos, Optimis. 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 Dan sekali lagi kita akan lihat siapakah player of the match kali ini. Siapa ya? Semoga jangan Tadi di game sebelumnya player of the game-nya adalah Naya. Kali ini player of the match-nya siapa? Katanya anak-anak Dewa bilangnya Sako, tapi coba deh kita lihat. Player of the match-nya Sako. Sako gimana? Rasanya jadi player of the match. Menurut kamu tadi permainan kamu udah sebaik apa sih sampai bisa dipilih jadi player of the match? nggak tahu sih, cuma main-main aja. Nggak tahu? Cuma main-main narik-narik aja, cuma narik-narik tahu Cuma dapat narik-narik orang. aja udah ya? Iya. Udah tahu, apalagi Iya, kalau gas tahunya? dapat orang gitu-gitu aja. Oke, jadi itu kuncinya ya? Iya kuncinya. Kuncinya Pede aja itu. yang penting. Oke, tapi anyway, dari tadi anak-anak Dewa
nggak berhenti-berhenti nyemangatin kalian. So sebelum kalian pamit, boleh dong dikasih semangat buat anak-anak Dewanya. Terima kasih buat yang udah dateng, penonton-penonton, anak Dewa, komunitas juga. Terima kasih juga buat Om Gadun juga yang semuanya hadir di stage MPL ini. Terima kasih. Dukung kita terus buat ke apa ya? Playoff, oke. Ke babak playoff, tapi tentunya sebelum akan ke babak playoff mereka akan melewati minggu yang berat setelah mengalahkan Bigetron. Kemudian nanti akan harus menghadapi Onyx dan juga EVOS. Tentunya kita akan tanya-tanyakan kepada para caster terlebih dahulu. Bagaimana sih kemenangan dari Dewa United Esports hari ini melawan Bigetron Alpha. So sekali lagi anak Dewa, mana suaranya untuk Dewa United Esports? Dan casters, back to you. Lihat betapa senangnya Sako Iya. sampai dia kehilangan arah. Hilang arah. Kita mau Kita main mau ke playoff. sebenarnya kita tujuannya main apa ya ini? Tapi emang kalau udah dapetin hype-nya, Bener. udah seneng, Udah. agak cukup ngeblank kan? Iya, kadang ngeblank Pak kacau Pak. Kacau Pak, dia udah usaha banget Pak. Iya, akhirnya menikmati perjalanannya bukan tujuannya. Iya, Tadi karena kan. memang kayak di saat posisi mereka memang kita bilang tidak cukup baik. Iya. Berada di zona merah kan? Betul. Tapi sekarang dengan usaha dan bermain dengan nothing tulus, mereka ternyata membuktikan mereka berhasil mendapatkan kemenangan atas Bigetron Team. Yang kita tahu sekuat apa Bigetron Iya, itu. tapi seru loh. Ini menambahkan mereka match lagi kan. Iya. Menambahkan match win-nya lagi nih, match Betul. win-nya lagi. Dan sementara dari kemarin kalau nggak salah tuh ya, nanti kita mungkin bakal lihat juga dari leaderboardnya. Dari peringkat 4 ke bawah itu mepet banget Pak poinnya. Iya, dan ini dia untuk player of the match kita. Jatuh ke tangan Sako. dari Sako. Dengan kill participation di Boleh angka deh, Sako. 94%. Waduh. Angka yang hanya 6% kurang untuk 100% ya. Bahkan kalau kita ngeliat untuk dari segi itemization-nya, penggunaan ke arah dari Radiant Armor Plus ke arah Immortality bukan cuma sebagai defensif saja. Namun kita melihat dari segi emblemnya karena ini korelasinya adalah dengan Conclusive Blast. Ya dimana berarti setiap tarikan, setiap adanya Don't Run Wolf King, itu kalau ditahan cukup lama, 2 kali 3 kali, itu bakal nge-blast dengan cukup banyak gitu loh damage-nya. Ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha. Bahkan tadi aku melihat horornya bagaimana Shive di arah tengah sana tiba-tiba diculik Iya. dan masuk ke arah mid lane turret dengan begitu dalamnya ngebuat damage dealer utama dari Bigetron Alpha langsung hilang dengan cukup cepat. Namun kita harus ingat juga bahwa dengan KDA di angka 14 poin loh ini untuk dari segi asisnya dan juga 2 dari segi killnya. Ini udah menandakan bahwa emang Sako dan apalagi aku lihat ya dari manuvernya pun emang selalu di pairingnya itu sama Kiss di game kali ini. Dengan power yang digunakan oleh Kiss adalah gift tadi ya. Combo-combonya itu benar-benar manis banget. Yap. Jadi minim banget escape mechanism yang bisa dimaksimalkan juga oleh Bigetron Alpha. Apalagi dengan kebanyakan dari tim Bigetron Alpha menggunakan spell Flicker, bukan Purify. Oke, itu dia deretan item yang udah digunakan. Sementara ini dia highlightnya dari game yang ketiga. Iya, dan kita akan melihat dari highlightnya, apalagi dengan ada pertama, pergerakan dari Vin yang telah memberikan sedikit makanan untuk teman-teman dari Dewa United Esports membuat mereka mendapatkan turtle pertamanya. Dan kalau nggak salah tadi turtle pertama itu diambilnya sama Sako. Gak lama kemudian di turtle kedua, Sako pun mengambil lagi. 2 kali total diambil oleh Sako dan ini menjadi snowball potensial yang lumayan besar namun tidak masif. Ngelihat dari segi perbedaan goalnya itu cuma di angka 1000 di 5 menit pertama. Tapi semuanya udah mulai berbeda di momen yang ini, di mana dengan adanya real world mission yang dibuka oleh Moreno itu lumayan dapetin momennya, tapi langsung dibalas dengan Shiva yang ditarik sampai ke arah depan mid lane turret. Itu udah benar-benar skakmat banget, ditambah lagi dengan Shiva udah tumbang 2 kali, ngebuat akhirnya Bigetron Alpha pun gak bisa banyakin damage-nya, dan Moreno pun juga gak bisa terlalu frontline ataupun maju banget ke depan sana. Karena balik lagi, konsep yang dibawa oleh Dewa United Esports adalah real world mutilation plus dengan adanya Don't Run Wolf King dan juga Unmolted yang membuat otomatis slow manuver dan juga prolong team fight yang ditetapkan satu area itu kencang banget dari Dewa United Esports. Kalau Super Ken dan juga Super Moreno masuk dengan asal-asalan mereka itu jadi one way ticket aja. Gak bisa pulang sama sekali dan bahkan kalaupun memang menangin dari segi team fight-nya apakah tradingnya cukup dengan misalkan 2 player dari Dewa ditukar dengan dari 4 yang otomatis ditekanin mulu nih teman-teman dari Dewa United Esports dengan adanya Sako plus Dixon yang emang jadi salah satu dinding terdepannya. Bahkan aku tadi minim banget lihat Dixon main ke arah laning yang berbeda karena emang ibaratnya tuh dia
untuk Dia yang pencari informasi Pak. jadi sebenarnya. sandbag-nya di depan. Dia gitu. kan mencari informasi, mancing source skill. Baru di barisan keduanya ntar Sako lagi bersama dengan lain. Dan ini dia deretan itemnya. Ya, dimana kalau kita dari segi itemnya Shive sebenarnya udah oke sih. Ada Malefic Roar, Blade of Despair, Huskclaw, dan juga Hunter Strike. Namun kalau kita bandingkan ke arah dari Watt, ini bedanya sekitaran 20%. 12.000 dipegang oleh Watt yang ngebuat dia akhirnya seperti yang tadi kita katakan ya Pak Pulung ya. Great Dragon Spear ada di tangannya untuk bisa melarikan diri juga dan juga menghindari power dari Joy yang dibawakan oleh Super Ken. Dan ternyata untuk di arah late game potensialnya Super Ken itu sebenarnya udah ada Blood Wings untuk dari segi damage dan juga dari defensive powernya yang ngasih absorb lumayan banyak juga. Ya tapi balik lagi, ke depan sana tanpa adanya engagement yang cukup besar datang dari Big Tom Alpha membuat itu seakan-akan menjemput kematiannya sendiri. Karena kalau kita ngelihat ke arah dari Super Fin juga, itemnya sih udah lumayan oke ya. Dengan adanya Radiant Armor dan juga Dominus Ice. Tapi ingat, ini nggak bakalan ada item yang bisa cukup untuk bisa nutupin ke arah damage potensial terbesar dari Dewa, yaitu Awat dengan udah full itemnya. Makanya kita lihat dari kill point-nya Awat tuh tinggi banget. 9 kill, 0 death dan juga 2 assist. Bahkan kalau kita compare masing-masing dari segi match up gold lane-nya, ini sama-sama ngebawa esensi dari Marksman. Kalau kita lihat dari Watt itu ada Fatal, kalau kita ngeliat dari Shive itu ada Weapon Master. Sama-sama oke, bahkan core talentnya juga ke arah Quantum Charge. Cuman lebih ke arah gameplay differences yang dibawakan oleh Dewa United Esports yang ngebuat Watt pun akhirnya punya space yang lebih nyaman dan juga aman untuk di game kali ini untuk melancarkan serangannya. Dan kalau kita lihat dari segi yang berbeda ya, aspek yang aku ingin tekankan adalah coba lihat ke arah emblemnya dari Super Moreno. Untuk di game kali ini dia sebenarnya memfokuskan dirinya untuk bisa jadi dengan cepat plus menjadi salah satu sub DPS skill caster. Dengan adanya Inspire di tangannya otomatis ada sedikit cooldown reduction juga dan adanya Bargain Hunter ngebuat dia bisa jadiin item build-nya lebih cepat lagi. Namun sayangnya ini nggak bisa berjalan dengan sempurna mengingat bahwa frontliner dari Big Tom Alpha yaitu Sorizo. Tadi banyak banget momennya dia maju ke depan sendirian, gak lama tumbang. Makanya ini udah translate ke arah team fight participationnya yang dimana cukup rendah di angka 20%. Karena di saat dia maju ke depan sana, di saat Big Tom Alpha ingin mencoba backup, kebanyakan waktu tuh Super Sorizo udah tumbang duluan gitu loh. Otomatis menyisakan tinggal dari Super Fin saja untuk menjaga di arah depannya. Tapi kita tahu power dari Cho yang dimana kalau nggak dapat momen, ya udah nggak bisa dapetin potensi maksimal dari Cho tentunya. Dan kita ngelihat untuk dari sandbag-nya seperti yang tadi aku bilang, Dixon jarang banget ngambil ini jauh sebenarnya untuk di game kali ini. Justru dia menjadi salah satu sandbag-nya 102.000 damage taken. Diikuti dengan Shaco sebagai The Forgotten One dengan total 14 assist. Yang menurutku bikin bombastis banget sebenarnya bukan dari Dixon dan juga Shaco. Tapi lihat wattnya, 2 title plus. Gold per menit yang cukup tinggi di angka 860 gold per menit untuk di game kali ini. Yes, itu tinggi banget. Dan ngelihat dari posisi team fight participation-nya ya 65%, itu 9 kill di tangan dia. Makanya Shaco mendapatkan 94% ya karena tadi kita katakan bahwa KDA-nya tuh di angka 16 tadi. 2 kill dan juga 14 assist Pak. Yap, itu dia tadi hasil yang udah terlihat ya teman-teman semua. Post game-nya udah kita berikan kepada kalian, datanya udah kita berikan kepada